Beda antara najis nyamperin air sama air nyamperin najis. Kalau air nyamperin najis, kemudian najisnya bersih, itu suci. Nah, karena dia emang air walaupun sedikit bisa ngangkat najis. Tapi kalau najisnya yang nyamperin air, airnya udah ditaruh duluan sedikit, baju yang najis baru dilempar ke situ. Berarti najis yang nyamperin air. Air sedikit nggak bisa mencegah najis dari dirinya. Dia hanya bisa mengangkat najis ketika dia disiramkan. Makanya kalau ibu-ibu nyuci, ya biasain takut ada najis di pakaiannya, apalagi yang punya anak-anak kecil biasanya. Ya, mesti paham nih fikihnya nih. Karena kalau baju kita najis, cuci kalau airnya najis, otomatis baju yang dicuci semuanya jadi najis semua tuh. Nah, baju najis dipakai buat sholat sah apa kagak? Nggak sah. Maka perhatiin, taruh dulu bajunya baru guyur airnya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل: الماء قليل وكثير، فالقليل ما دون القلتين، والكثير قلتان فأكثر، والقليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Fadilatul Ustaz Haris Ubaidillah. Begitu pula Ustaz Adi Alwi, Ustaz Kembar, dan segenap para asatid. Mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah pengajian malam Kamis Masjid Al-Islah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi penyebab turunnya rahmah dan barakah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, kita melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah dengan syarahnya Nailur Raja. Di sini faslun, sebuah fasal yang menjelaskan tentang al-ma'u qalilun wa katsir, bahwasanya dalam pandangan fiqih Syafi'i air itu yang merupakan wasailut thaharah. Jadi wasailut thaharah, sarana untuk bersuci, itu ada 4. Ada berapa? Ada 4. Wasailut thaharah itu ada 4. Sarana, alat, media yang dipakai untuk bersuci itu ada 4. Yang pertama adalah al-ma', air. Nah, yang kedua adalah at-turab, yaitu tanah. Nah, yang ketiga adalah hajarul istinja, batu yang dipakai untuk istinja. Kita udah jelasin di panjang lebar. Walaupun dia istilah batu itu cuma istilah aja, sebenarnya dia nggak harus batu. Kemudian yang keempat adalah ad-dabir, yang dipakai buat nyamak kulit biasanya. Itu 4 disebut wasailut thaharah. Wasailut thaharah, media untuk bersuci. Makanya dibahas panjang lebar dalam fikih. Kita bicara fikih bab thaharah, kitabut thaharah dari awal sampai akhir biasanya nggak lepas kaitannya dengan 4 ini nih. Nah, nanti ada kaitannya hadas yang disucikannya dengan salah satu dari 4 ini dan lain seterusnya dan lain seterusnya. Nah, media bersuci yang pertama itu adalah air, al-ma'. Nah, wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan dari air segala sesuatu hidup, luar biasa. Nah, dalam pandangan fikih, air itu terbagi menjadi 2. Al-ma'u qalilun wa katsir. Air itu bisa dikategorikan sedikit, wa katsir bisa juga dikategorikan banyak.
Loh Beb, kenapa? Kita anak kecil juga tahu air dikit ya dikit, banyak ya banyak. Nanti ada implikasi hukumnya. Kalau sedikit itu hukumnya bagaimana? Kalau banyak itu hukumnya bagaimana? Nanti ada implikasi hukumnya. Nah sekarang Beb, sedikit banyak itu kan relatif. Bagi orang di tempat yang banyak air, sekolam gede pun mungkin dianggap sedikit. Bagi dia yang banyak tuh kalau satu danau mungkin. Bagi orang yang di tempat yang nggak ada air, seember aja udah dianggap banyak sama dia. Sedikit banyak ini kan relatif. Lantas apa tolak ukurnya sedikit banyak? Nah di sini disebutkan al-qalil madunal qullatain. Air sedikit itu, kapan air dianggap sedikit? Kalau dia tidak sampai 2 kula. Air kalau tidak sampai 2 kula dianggap sedikit. Wal katsir qullatani fa aktsar. Kapan air dianggap banyak? Kalau lebih dari 2 kula atau lebih. Qullatani fa aktsar itu 2 kula atau lebih. Beb, 2 kula tuh berapa sih Beb? Ukuran itu udah nggak dipakai sekarang tuh kula-kula. Kalau pakai liter berapa banyak Beb? Nah ini dicatat nih, di kitab gak ketemu. Kalau pakai liter kurang lebih, di Takrirat Sadidah disebutkan 217 liter air. Itu 2 kula tuh. 217 liter air. Itu kurang lebih 2 kula. 217 liter air takriban. Itu kalau diukur pakai liter. Air kalau 217 ke atas dalam pandangan fikih disebut banyak. Tapi kalau 217 ke bawah, maka dalam pandangan fikih dihukumi dikit. Beb, siapa yang mau nimbang air pakai literan Beb? Kagak ada kerjaan aja kita bawa timbangan ke kolam. Ini sampai apa kagak nih 217 liter. Nah ada cara yang lebih gampang ngukurnya. Bagaimana caranya? Air 2 kula itu dilihat dari wadahnya. Bagaimana cara ngukur wadahnya? Kalau wadahnya kotak, ini gampang nih. Ente nggak usah bawa meteran, nggak usah bawa meteran ngukurnya. Ini gampang. Kurang lebih begini nih cara ngukurnya. Kalau wadahnya bentuknya kotak, persegi 4, murabba, maka kapan dia dikatakan banyak? Kalau zira' wa rubu' bi zira'il yadil mu'tadila tulan wa 'ardan wa 'umqan. Kalau dia lebarnya, panjangnya, dalamnya zira' wa rubu', 1 zira' 1/4. 1 zira' itu berapa Beb? 1 zira' nih. Ini dari ujung tangan nih sampai siku. Ini disebut 1 zira'. Nah, ente semua punya tangan apa kagak? Punya kan? Nah, punya kecuali yang buntung. Jarang orang buntung. Umumnya orang punya tangan. Berarti semua bisa ngukur apa kagak? Bisa, gampang. Warubu' dan 1/4. Ya kurang lebih segini dah. 1/4. 1/4. Kan 1/4 dari segini kan segini nih palingannya 1/4-nya. Kalau di sini 1/4 kurang lebih segini. Nah, panjangnya segini, lebarnya segini, dalamnya segini. Itu berarti 2 ku. Lebih bagaimana Beb? Ya udah pasti 2 kula kalau lebih. Jelas atau tidak? 1 zira' 1/4 Beb. Orang kan panjang tangan beda-beda Beb. Ada yang panjang tangannya. Maling kan tangannya panjang banget tuh Beb. Tangan panjang. Nah, panjang. Ada orang tinggi tangannya panjang. Ada orang kuntet tangannya pendek Beb. Ini tolak ukur zira' yang mana? Yang tinggi bener orangnya, apa yang pendek kuntet orangnya tangannya pendek tangannya. Udah kayak tangan cicak saudara. Ada orang kadang-kadang pendek tangannya. Yang bagaimana yang jadi tolak ukur? Zira' mu'tadilah. Tangan orang yang sedang. Enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek. Nah, Anda sedang apa kagak nih? Ini kadang jauh lu mau bilang gue kuntet. Sedang apa enggak? Ya sedang lah kurang lebih. Umumnya orang sedang. Enggak terlalu tinggi banget, enggak terlalu pendek banget. Tangan yang sedang. Enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek. Itu yang jadi tolak ukur. Ya, jadi kalau misalkan ada orang kuntet kecil, Beb, Anda udah ngukur Beb. Ini udah pas nih Beb. Panjang, lebar, dalamnya 1 zira' 1/4. Lu ngukur pakai tangan siapa? Tangan bayi. Padahal lu bawa menyang. 1 ember juga dapat 2 kula kalau begitu. Nah, di sini dikasih patokan ulama. Maksudnya 1 zira' 1/4 itu 1 zira' 1/4 kalau diukur dengan tangannya orang
Normal, orang dewasa yang normal. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi 1/4 panjang, lebar, dan dalam. Masing-masing 1/4. Itu 2 kula tuh berarti tuh. Ini gampang. Tolak ukur yang gampang. Yang nggak usah bawa meteran itu udah bisa ngukur pakai ini. Kalau kolomnya mudawwar bagaimana, Beb? Kalau kolomnya bulat, Beb. Kolomnya bulat. Bagaimana? Kalau kolomnya bulat, maka ulama mengatakan dzira'ani wa nisfun umqan wa dzira'un 'ardan. Diameter tengah-tengah tuh Ustaz ya. Diameternya 1 dzira'. Diameternya 1 dzira'. Segini 1 dzira' sampai siku. Tangan sampai ke siku, tapi keadaan tangan terbuka begini. Dalamnya dzira'ani wa nisf. 2 dzira' setengah dalamnya. 2 dzira' setengah. Dikurang lebih dah dikira-kirain segitu pokoknya. Itu kalau dia jadi tolak ukur 2 kula itu wadah 2 kula. Kalau kotak panjang lebar dalam 1/4. Kalau bulat diameternya 1 dzira', dalamnya 2 dzira' setengah. Kira-kira jelas atau tidak? Lebih dari itu, ya udah pasti 2 kula. 2 kula itu ya minimalnya segitu. Lebihnya udah pasti lebih dari 2 kula. Kurang dari itu berarti kurang dari 2 kula. Kalau 2 kula atau lebih berarti masuk kategori air banyak atau sedikit? Banyak. Kalau kurang dari 2 kula berarti disebut. Kalau ngepas, Beb, diukur pas 217 liter 2 kula, banyak atau dikit? Banyak, karena tolak ukur 2 kula itu 2 karena yang dianggap banyak itu 2 kula atau 2 kulanya masuk dalam kategori banyak. Sampai sini jelas atau tidak? Paham ya? Makanya orang-orang dulu, kalau orang sekarang kadang kebanyakan gaya-gayaan. Oh, desain interior. Akhirnya bikin kolom kecil, kadang saudara, gara-gara gaya-gayaan. Akhirnya was-was mulu bawaannya. Ini kejatuhan ini kagak ya, kejatuhan itu kagak ya. Kalau orang dulu diperhatiin nih, bikin kolomnya orang zaman dulu kan gede-gede, nggak kayak orang zaman sekarang. Betul apa kagak? Zaman dulu gede-gede, apalagi kalau ke Madura. Wente kalau ke Madura, sampai sekarang orang Madura tuh, kiai-kiai Madura. Saya kalau di Madura, sama ada dakwah di Madura, nginep di rumahnya orang Madura tuh kolomnya gede-gede. Orang Madura. Kenapa? Karena ini dia pengen airnya lebih dari 2 kula. Jangan sampai kurang. Makanya itu salah satu ciri rumahnya orang Madura, kolomnya gede. Cirinya tuh salah satunya. Saya pernah mampir di satu orang di Kalimantan Selatan. Tokoh di Kalimantan Selatan. Tapi begitu saya nginep di situ, saya lihat di kamarnya kolomnya gede. Ternyata benar. Dia tinggalnya di Kalimantan Selatan, tapi aslinya Madura katanya. Jadi walaupun di Kalimantan Selatan, kalau orang Madura tetap kolomnya gede. Dia bikin walaupun nggak tinggal di Madura. Saya husnudzon itu gara-gara ngikutin pengen 2 kula atau bagus, yang seperti itu bagus. Nah, ini bagi air yang menggenang. Kalau air yang ngalir sih, ya, air yang ngalir lain cerita. Ini kita bicara air yang menggenang, yang diendapkan dalam satu wadah. Air dikatakan banyak kalau dia 2 kula atau lebih. Air dikatakan sedikit kalau dia kurang dari 2 kula. Terus apa, Beb? Emang implikasi hukumnya apa? Air sedikit banyak tuh implikasi hukumnya apa? Wal qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fi wa in lam yataghayyar. Air kalau sedikit tuh berapa banyak tadi? Kurang dari 2 kula. Yatanajjas biwuqu'in najasati fi wa in lam yataghayyar. Air itu akan najis dengan kejatuhan najis walaupun nggak berubah. Kejatuhan najis saja, plek. Walaupun tuh najis, nggak ngerubah warna, nggak ngerubah rasa, nggak ngerubah bau. Tapi begitu dia kejatuhan najis, langsung dia menjadi najis kalau air sedikit. Walaupun tidak berubah. Ini problemnya air kalau sedikit nih. Nah, kira-kira jelas atau tidak? Beb, tapi bagaimana, Beb? Kita bisa nggak ngebersihin najis pakai air sedikit? Bisa apa nggak? Atau siapa nggak bisa? Ini yang mesti dipahamin. Ya, syuf, karakter air kalau dia sedikit itu rafi' la dafi'. Dicatat baik-baik. Karakter air kalau dia sedikit, bahasanya ulama fikih rafi' la dafi'. Tapi kalau air banyak di atas 2 kula itu rafi' wa dafi'. Apa itu artinya rafi'? Rafi' itu bisa mengangkat najis.
Bisa mengangkat hadas, bisa mengangkat najis. Tapi dia dafi', dia tidak bisa mencegah najis dari dirinya. Beda kalau air banyak, nanti akan dijelaskan. Air banyak itu kalau kejatuhan najis, ya selama dia nggak berubah, airnya nggak najis. Kalaupun dia berubah, najis cuma di bagian yang berubah doang. Makanya karakter air yang banyak itu rafi' wa dafi'. Karakter air banyak, dia bisa mengangkat najis dan dia bisa mencegah dirinya dari najis. Apa maksudnya? Beb kurang paham, perhatikan baik-baik. Air sedikit. Tadi karakter air sedikit, dia bisa mengangkat tapi nggak bisa mencegah. Ente ada air bersih nih, satu botol minuman. Ente air bersih satu botol minuman. Kalau ente guyur buat cebok, itu cebok ketika cebok kemaluan kita najis apa enggak? Najis. Air satu botol minuman kita pakai buat cebok, ngeguyur kemaluan kita ketika ada najis, ada kencing, mohon maaf misalkan. Saya mau tanya, andai kata bersih, suci, najisnya hilang, bersih, udah nggak ada lagi, maka suci apa nggak itu kemaluan kita? Suci, walaupun air cuma satu botol. Air satu botol tuh sampai satu kula apa kagak? Enggak. Tapi dia bisa nggak mengangkat najis? Bisa. Ketika dia nyamperin tempat ada najis, dia bisa ngebersihkan najis. Nyamperin, warid, dia nyamperin. Tapi ketika dia disamperin nama najis, dia nggak bisa mencegah najis dari dirinya. Itu maksudnya rafi' dan dafi'. Beda ketika ente ngeguyur kemaluan yang ada najisnya atau ngeguyur tempat ada najisnya dengan air sedikit, selama airnya suci mensucikan, dia bisa membersihkan, bisa mensucikan. Tapi beda dengan ente ngeguyur najis ke air. Ente ngeguyur najis ke air, najisnya nyamperin ke air yang lagi menggenang. Kalau airnya sedikit, maka otomatis semua airnya jadi najis. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya air seember kecil, kalau dipakai buat cebok, diambil, digayung, kemudian cebok, suci atau tidak? Suci. Tapi sebaliknya ada air satu ember, dikencingin tuh air seember, najis apa enggak airnya? Nggak berubah warnanya, tetap najis nggak? Jelas atau tidak? Beda dengan air yang banyak. Air kalau banyak, dia rafi' wa dafi'. Dia bisa mengangkat ketika diambil, disamperin, diguyur ke yang najis, itu bisa membersihkan najis. Wa dafi', kalau ada najis jatuh ke dia, dia bisa mencegah dirinya dari najis. Itu air banyak. Kalau air sedikit enggak, dia hanya bisa mengangkat, tidak bisa mencegah. Makanya nih ibu-ibu nih, Bu. Nah, ini penting nih, Bu. Ini soal ibu-ibu yang biasa nyuci di mesin cuci. Ini kaitannya dengan ini nih, rafi' la dafi'. Air di mesin cuci biasanya nggak seberapa banyak, Bu. Betul apa kagak? Nah, kalau ada baju najis, mesin cucinya diisi dulu pakai air, baru bajunya dimasukin. Saya mau tanya, berarti itu najis nyamperin air atau air nyamperin najis? Najis nyamperin airnya nggak sampai 2 kula, berarti airnya berubah jadi apa? Najis. Maka bagaimana caranya, Beb? Taruh dulu bajunya di dalam, baru guyur pakai air. Kalau diguyur pakai air, berarti air yang nyamperin najis atau najis nyamperin air? Air nyamperin Kalau air nyamperin najis, ketika najisnya bersih, hilang semuanya, berarti suci atau tidak? Suci. Kalau air bekas nyuciin najis, dia nggak suci selama najisnya sudah hilang ya. Najisnya memang sudah berhasil dihilangkan, airnya warnanya nggak berubah, dalam artian nggak berubah jadi bau, rasa, dan itu najisnya. Nah, dia air bekas itu namanya ma'un tahur. Wa ma'u maghsurin lahu hukmul mahal dalam zubatu wa ma'u maghsurin lahu hukmul mahal idza taghayyara bihi fasal atau kama qala sahibuz zubat ya. Air yang kita pakai bekas nyuciin najis itu dia hukumnya hukum tempatnya. Artinya apa? Kalau ketika air sedikit satu gayung, kita guyur ke najis, kemudian najisnya di situ hilang, bersih, maka air sisa siraman najis itu nggak berubah menjadinya. Cuma nanti dia dihukumnya jadi mustakmal karena dia udah dipakai buat bersuci. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi ibu-ibu biar paham nih yang udah ngaji nih. Beda antara najis nyamperin air sama air nyamperin najis. Kalau air nyamperin najis, kemudian najisnya bersih, itu suci. Karena dia emang air walaupun sedikit bisa ngangkat najis.
Tapi kalau najisnya yang nyamperin air, airnya udah ditaruh duluan sedikit, baju yang najis baru dilempar ke situ, berarti najis yang nyamperin air. Air sedikit nggak bisa mencegah najis dari dirinya. Dia hanya bisa mengangkat najis ketika dia disiramkan. Makanya kalau ibu-ibu nyuci, ya biasain, takut ada najis di pakaiannya, apalagi yang punya anak-anak kecil biasanya. Ya, mesti paham nih fikihnya nih. Karena kalau baju kita najis, kalau airnya najis, otomatis baju yang dicuci semuanya jadi najis semua tuh. Nah, baju najis dipakai buat sholat, sah apa kagak? Nggak sah. Maka perhatiin, taruh dulu bajunya, baru guyur airnya. Walaupun kadang najisnya najis yang udah nggak kelihatan, najis hukmi, nanti akan kita bahas bab tentang najis, ada hukmi, ada najis aini, nanti akan kita bahas insya Allah. Nah, tapi taruh dulu pakaiannya yang najis, baru airnya yang disiram. Kecuali kalau airnya banyak, ibu-ibu nyuci di danau, nyuci di kolam renang, terserah deh tuh. Air duluan lu lempar, habis itu kagak ada masalah. Karena airnya banyak, gak ada masalah. Tapi kalau airnya sedikit, jangan. Pakaiannya dulu, baru airnya. Nah, bukan sebaliknya. Pakaian dulu, baru airnya. Sampai sini kira-kira jelas atau tidak? Insya Allah. Kecuali, nah ini perhatiin baik-baik nih. Air yang sedikit itu akan berubah menjadi najis. Semua airnya kalau dia kejatuhan najis. Walaupun tidak berubah. Kecuali kalau najisnya najis yang dimaafkan, yang dimaafu. Nanti akan kita bahas di bab najis, ada najis-najis yang dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, dia nggak membuat najis. Contoh seperti apa? Seperti najis yang la yudrikuha taraf, nggak kelihatan mata. Anak kasih contoh nih. Kadang-kadang, mohon maaf ya, kita buang air kecil. Kadang-kadang ada cipratan-cipratan kecil yang nggak kelihatan mata. Kita was-was tuh masuk ke ember apa kagak ya? Begitu apa kagak? Tapi nggak kelihatan, kita nggak ngelihat betul tuh betul-betul masuk apa kagak. Nah itu termasuk najis yang ma'fu. Kenapa? La yudrikuha taraf, nggak bisa dijangkau oleh mata. Ya selama ente nggak ngelihat berarti kagak masuk, jelas. Itu dimaafkan. Kemudian termasuk yang dimaafkan. Bangke binatang yang darahnya nggak ngalir, maitalatil ada malah hasail. Ketika di black darahnya nggak ngalir. Bangke binatang yang darahnya nggak ngalir. Binatang yang seperti apa? Cicak atau yang lebih kecil dari cicak. Air dikit nih nggak sampai 2 kula. Kejatuhan bangke semut itu nggak najis. Air dikit nggak sampai 2 kula. Kejatuhan bangke cicak nggak najis. Tapi bangke secara keseluruhan najis apa kagak? Najis. Kecuali ini nih, bangke ini bangke yang nggak ngalir darahnya. Al-maita allati la dama laha sa'il. Bangke yang darahnya kalau dibelek kagak ngalir. Kata ulama waza, cicak atau yang lebih kecil dari cicak. Itu cicak atau lebih kecil dari cicak. Andai kata jatuh ke air bangkenya, walaupun airnya sedikit, dia termasuk yang ma'fu, yang dimaafkan. Dengan syarat. Tapi dengan syarat dia nggak sampai berubah warnanya. Kalau berubah najis berarti. Misalkan ada kecoa jatuh ke dalam air. Kecoa sama cicak gedean mana? Dia cicak ngaco loh. Gedean cicak lah. Masa kecoanya mungkin kecoa makan apa tuh kecoa tuh segede gitu? Kecoa segede cicak, Ustaz. Serem mana ngeliatnya, Ustaz? Ya gedean cicak, panjang lebih panjang dia cicak dari kecoa. Diukur-ukur gedean cicak dari kecoa. Nah, kecoa jatuh dalam air. Nanti dimaafkan atau tidak bangkai kecoa? Airnya tetap suci nggak? Walaupun airnya sedikit. Kecuali kalau berubah. Tahu-tahu begitu kejatuhan kecoa, tuh air bau langsung. Air dikit cuma segayung, kejatuhan kecoa. Sebenarnya maafu, tapi dicium, oh jadi bau nih bau kecoa. Berarti kalau bau nggak dimaafkan. Jadi dia dimaafkan kalau kejatuhan bangkai-bangkai yang kecil, yang dari cicak atau lebih kecil dari cicak. Satu, dengan syarat nggak berubah. Yang kedua, ya jatuhnya bukan disengajain. Kalau disengaja, ini kata Habib Hanif, ini air walaupun sedikit, kalau kejatuhan bangke yang lebih kecil dari cicak atau lebih kecil cicak, nih dimaafkan nih. Udah, aneh mau ngamalin ilmu dah, dimatiin cicak, dilempar ke air 1 ember kecil. Habis itu dipakai buat wudhu nih, aneh ngerti fikih nih, tolol namanya tuh. Dia dimaafkan kalau nggak disengajain. Tapi kalau disengajain,
Cicak ada bangkai, udah tahu aja bangkai cicak dilempar sengaja ke ember kecil. Kalau disengajain nggak dimaafkan. Jadi dimaafkan bangkai yang kecil, yang cicak atau lebih kecil dari cicak itu kalau jatuh ke air sedikit dimaafkan dengan syarat tadi tidak berubah airnya. Yang kedua tidak disengaja. Ini syaratnya penting dicatatnya. Karena kalau disengaja dilempar, kecuali dilempar sama angin nggak masalah. Angin yang ngebawa ke situ. Atau dilempar sama binatang, yang ngebawa ke situ binatang. Misalkan binatang habis makan binatang serangga kecil, habis itu dilempar ke air, nggak masalah. Atau anak kecil kayak mumayyiz, kata menurut Khatib Syarbini, atau anak kecil. Pelakunya tersangkanya ternyata anak kecil. Anak kecil yang gaya mumayyiz, bukan belum balik, belum mumayyiz. Yang belum bisa makan sendiri, belum bisa cebok sendiri, belum bedain kanan kiri, itu namanya belum mumayyiz. Kalau anak kecil belum mumayyiz, pelakunya tetap dimaafkan. Anak-anak itu fagih tuh, itu belum mumayyiz tuh. Tahu-tahu dia ada cicak, dilempar ke kolam kecil, kolamnya misalkan nggak sampai 2 kula. Airnya dimaafkan atau tidak? Dimaafkan, tetap bisa dipakai. Kira-kira jelas? Jadi itu kaidah dasarnya, air yang sedikit akan najis kalau kejatuhan najis, walaupun tidak berubah. Kecuali kalau najisnya najis yang dimaafkan, seperti najis yang tidak terlihat oleh mata, atau najis bangkai yang tidak terlihat, bangkai yang tidak ngalir darahnya kalau dibelah tubuhnya, yaitu kata ulama bangkai binatang seukuran cicak atau yang lebih kecil dari cicak. Ini menarik nih. La ilaha illallah. Emang inian bangkai ini ada najis yang dimaafkan dimaafu. Najis yang dimaafkan di air, tapi nggak dimaafkan di pakaian. Contohnya itu tadi, bangkai yang kecil. Dia termasuk kategori najis yang dimaafu di air, tapi nggak dimaafu di pakaian. Andai kata ente sholat bawa bangkai cicak, nggak sah sholatnya. Habis sholat tahu begitu buka begitu ngerogoh kantong habis sholat, ada bangkai cicak nih. Lupa semalaman habis ngegaduin cicak misalkan habis ngegaduin haram, gak boleh cicak dimakan. Lupa nih setengah badannya taruh kantong, habis taruh kantong sebelah habis tidur misalkan orang kanibal. Nah itu sholat ngantongin bangkai cicak, itu nggak sah sholatnya. Jadi bangkai yang tidak mengalir darahnya itu dimaafkan di air, tapi tidak maafkan dipakai pakaian. Darah sebaliknya. Nah ini hukum nih, ini perhatiin nih. Darah sebaliknya. Darah najis apa kagak? Najis. Darah itu dimaafkan di pakaian. Ada kadar tertentu. Pakaian kena darah, tapi ada kadar tertentu. Nanti akan kita bahas di babnya insya Allah. Itu dimaafu, walaupun dipakai sholat tetap sah. Darah pada kadar tertentu itu dimaafu di pakaian. Ada kadar tertentu. Tapi walaupun sedikit darah nyemplung ke air, kalau airnya nggak sampai 2 kula, langsung najis semua airnya. Jadi darah sebaliknya. Jadi kalau bangkai tadi itu tuh al-maitah allati la dama laha sa'il, dia dima'fu di air, tidak dima'fu di pakaian. Darah sebaliknya. Darah sedikit itu dima'fu di pakaian, tapi tidak dima'fu di air. Paham dong? Nah. Jadi itu, kaidah dasarnya air yang sedikit akan najis kalau kejatuhan sesuatu yang najis, walaupun kagak berubah. Wal ma'ul katsir, tapi air yang banyak, itu di atas 2 kula. La yatanajas, tidak akan berubah menjadi najis illa idza taghayyara ta'muhu, kecuali kalau berubah rasanya, au launuhu, atau berubah warnanya, au rihuhu, atau berubah baunya. Salah satu aja, nggak harus tiga-tiganya. Au, dan ada atau. Kalau dan itu berarti semuanya. Kalau au itu salah satu aja udah cukup. Ya, air yang banyak kalau kejatuhan najis dia kagak jadi najis, kecuali kalau berubah rasanya, baunya, atau baunya atau warnanya. Salah satu aja berubah maka menjadi yang najis yang mana, Beb? Yang berubah aja apa semuanya? Yang berubah aja. Yang najis yang berubah aja. Makanya kalau air kalau banyak ya, itu gampang cara nyuciinnya bagaimana, cara menyucikannya. Dipisahin aja yang najisnya, dihilangin. Begitu dihilang habis itu selesai. Suci lagi itu air.
Atau ditambahin air. Misalkan ada orang, ada air satu kula nih, satu kolam, dikencingin, berubah warnanya, ada warna kuning-kuning kencing tuh kelihatan di situ. Itu yang bagian berubah najis atau tidak? Beb, kita pengen nyuciin lagi nih, pengen suciin lagi yang bagian berubah tadi tuh. Bagaimana caranya? Tambahin air yang banyak sampai kuningnya hilang. Itu otomatis semuanya jadi bersih, itu jadi suci. Nah, makanya di sini walau zalat taghayyur bi nafsihi. Kalau najis itu hilang dengan sendirinya, au bi tarhil ma'i fihi, atau dengan menambahkan air di situ, walau musta'malan, walaupun air yang ditambahin air musta'mal, tahura, maka dia kembali berubah menjadi suci. Jelas atau tidak? Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insya